katanya nih aditif kayak gini tuh bisa bikin garansi mobil itu hangus. Terus ada lagi beberapa aditif lain yang malah bisa kayak ngerusak sensor. Terus ada juga beberapa aditif yang terkesan cuman gimmick aja proses pembersihannya. Apakah memang bisa untuk ngilangin garansi dari dealer itu sendiri? Adapun aturan dari dealer resmi, mereka memang melarang penggunaan aditif atau chemical di luar yang dari mereka rekomendasikan, yang direkomendasikan dealer. Hal tersebut sebenarnya mengurangi di mana pernah kejadian si user ada penambahan aditif atau chemical di mobil mereka. Nah, kita tidak tahu nih kondisi si chemical yang dimasukkan ke dalam mesin si customer tersebut itu kualitasnya seperti apa. Oke. Bahannya apa dan peruntukannya seperti apa. Kadang pun dari kandungan atau kualitas aditif yang dipakai customer itu memang kondisinya tidak ramah untuk kondisi mesinnya. Terus untuk pernah kejadian juga salah aplikasi dari si customer, harusnya dia itu untuk sistem fuel, terus dia salah penggunaan. Nah, itu yang pernah kejadian. Jadi dari dealer resmi itu melarang customer itu penambahan aditif atau chemical untuk di mobil mereka. Terus itu pernah melihat beberapa chemical yang mungkin apa ya, bisa dibilang cukup lumayan eksis nih di sosial media. Ya contoh kayak injection cleaner kayak gini, terus juga beberapa kali gitu sering nemuin katalis cleaner kayak gini, terus juga ada Ceratec. Nah sebenarnya kayak gini-gini, chemical kayak gini tuh aman nggak sih kalau misalkan kita aplikasikan ke mobil kita nih? Kalau kualitas bagus, produknya build up, contohnya dari Liquimoli, produknya build up dari Jerman. Pastinya mereka punya riset and development yang sangat bagus, sehingga produk-produk mereka itu sudah tersebar banyak di kurang lebih di 150 negara. 150 negara. Jadi untuk produk Liquimoli sendiri itu sangat aman. Dengan aditif seperti ini sebenarnya sangat membantu untuk bengkel untuk tune up atau servis. Dimana dengan penggunaan aditif ini mereka sangat efisiensi waktu, karena dengan aditif kita bisa membersihkan internalnya mesin tanpa melakukan pembongkaran. Oke, nah berarti sebenarnya chemical kayak gini atau aditif kayak gini tuh sebenarnya nggak merusak garansi sebenarnya kan ya? Kalau dengan kualitas aditif tersebut bagus, berkualitas, dan dia tidak menimbulkan kerusakan, harusnya sangat aman untuk aman untuk kondisi internal mesin. Yang ditakutkan dealer itu adalah si customer penggunaan chemical atau aditif dengan bahasanya kita tidak tahu kualitas aditif tersebut, akhirnya malah bisa buat kerusakan di mesin itu sendiri. Oke. Nah, Ceratec ini kan katanya nih dia bisa ningkatin horsepower atau mungkin bahasa gampangnya tenaga dari mesin kendaraan mobil. Nah, itu apa emang kayak gitu atau ada penjelasan yang mungkin bisa lebih ringan untuk ditangkap sama user-user di luar sana nih? Sebenarnya adanya oil aditif sendiri itu menambah fungsi dari oli, memperkuat gitu. Bisa dikategorikan memperkuat, atau untuk fungsi oli itu lebih dari oli biasa. Dimana kalau kita lihat Ceratec dari Liquimoli sendiri, ini adalah bahan dasarnya dari boron nitrate. Itu adalah kalau bahasa awam adalah nanokeramik. Dia kalau masuk ke dalamnya internalnya mesin, dia bisa membentuk coating. Nah, ini nanokeramik itu apa nggak bahaya ke sensor-sensor mobil yang ada di internal? Itu kira-kira bahaya nggak itu? Dia saat dicampur sama oli, dia itu tidak ngeblend sama oli. Dia malah cenderung melekat ke logam. Secara kasat mata, kalau logam itu kalau kita lihat secara nyata itu kan lurus. Tapi kalau kita lihat pakai mikroskop itu pasti masih bergerigi. Ya. Nah, si Ceratec ini dia
secara malah mengisi kekosongan dari gerigi si logam tersebut. Oh, oke. Jadi logam itu seakan benar-benar lurus gitu. Pastinya koefisiensi gesek untuk tingkat kelicinan dari logam tersebut semakin bagus. Pernah saya juga baca, Mas Rizky, ada konten dari mobil Porsche yang menggunakan Ceratec. Dia asumsinya mereka penggantian muffler itu bisa menambah horsepower. Mereka harus mengeluarkan budget 300 sampai 400 juta untuk hanya pembelian muffler. Dengan kita hanya menambah Ceratec, nuang ke ruang oli aja, itu bisa nambah 1 HP. Berarti kan dari Ceratec sendiri tanpa kita merubah struktur apapun ya, desain dari mesin tersebut bisa menambah horsepower. Karena dari tingkat licinnya penggunaan Ceratec ini pastinya kan bikin ringan kinerja mesin. Nah, dari ringannya kinerja mesin itu pastinya performanya naik. Jadi isu-isu soal chemical Ceratec yang katanya malah bisa bikin sensor itu rusak, terus malah bikin olinya kental, itu sebenarnya nggak bener ya. Justru ini tuh bagus banget buat kalian aplikasiin ke ruang internal mesin kalian. Nah, selain Ceratec itu juga ada chemical atau aditif yang katanya itu cuman gimmick doang. Catalyst cleaner ini sebenarnya fungsinya apa? Cara kerjanya sebenarnya gimana sih? Sebenarnya yang jadi masalah itu adalah dari honeycombnya, rumah tawon yang ada di muffler. Bengkel itu fokus di pembersihan ruang bakar. Sering didengar itu ada carbon clean atau gula mesin. Nah, sebenarnya proses seperti itu ada impact negatif. Mereka kan merendam cairan di kepala piston tuh. Setelah cairan tersebut direndam, akhirnya kan divakum. Kemungkinan tingkat sampai bersihnya kan ya nggak sampai bersih ngevakumnya. Pernah kejadian waktu ngerendam cairan itu kalau nggak sampai bersih, pernah kejadian malah businya mati setelah carbon clean. Kalau toh nggak sampai bersih juga, dia kebuang ke exhaust. Nah, posisi si catalytic converter dari muffler ini belum sistem kerja dia, karena kalau saya baca sistem kerjanya dari catalytic converter ini dia bekerja di 700 sampai 800 derajat. Karbon yang ngelewatin si catalytic converter itu bisa kebakar sempurna. Nah, posisinya teman-teman bengkel ngerjain si carbon clean ini kan dengan posisi mesin mati. Si honeycombnya ini belum benar-benar ngembang. Akhirnya karbon yang kebuang ke muffler malah bikin buntu si catalytic converter itu. Nah, ini yang nggak banyak customer paham, aware, dan yang sering kejadian di bengkel, sering dikerjakan carbon clean atau gurah mesin, tapi performa dari si mobil tetap low aja. Ternyata masalahnya adalah catalytic converternya buntu. Nah, terus juga ada lagi satu chemical, katanya itu malah bikin berebet nih. Protodalifui moly yang injection cleaner itu setelah ada mobil yang pakai ini tuh malah bikin berebet. Bukannya harusnya ini malah bikin mesin itu jadi halus. Dari produk injection cleaner itu kan sebenarnya membersihkan fuel system. Dari bahan bakar yang kita pakai sebenarnya ada namanya vanish. Vanish itu adalah aditif di dalamnya bahan bakar untuk mengurangi buih atau busa yang ada di dalamnya tangki. Tapi dia punya impact negatif, di mana si vanish ini bisa membentuk lapisan atau deposit di saluran bahan bakar, terutama di ujung atau di nozzle-nya injektor. Akhirnya bikin tarikannya berat, performanya jadi turun. Kalau aditif tersebut mengandung asam, pernah kejadian dia ada pengikisan. Ada pengikisan di injektor, akhirnya kinerja injektornya tidak bisa, pengabutannya maksimal. Akhirnya dia malah timbul mesinnya pincang. Seperti itu. Berarti ini injection cleaner ini secara nggak langsung sebenarnya dia sama kayak purging kali ya kalau di diesel. Ya, kalau dibilang sebenarnya pembersihan di sistem fuel, jadi dia membersihkan saluran bahan bakar. Kalau di mobil diesel itu ya purging. Kalau untuk di mobil bensin ya injection cleaner.
Tapi yang di injection cleaner Liqui Moly itu adalah treatment pencegahan Mas Rizky, karena si injection cleaner ini kan dimasukkan ke dalam tangki bahan bakar, dia berlarut sama si bahan bakar, dia impactnya membersihkan, tapi treatmentnya dia mencegah supaya si injektor ini benar-benar tidak banyak penumpukan deposit dari vanis yang ada di dalamnya bahan bakar tersebut. Oke. Nah, ini ada juga yang bilang kalau chemical kayak gini tuh mahal gitu Mas. Apakah ini emang trik marketing aja atau emang ya memang fungsinya oke banget jadinya harganya mahal? Karena produk dari Liqui Moly kualitasnya bagus, pembuatannya masih build up dari Jerman, Mas Rizky. Oh, dari Jerman itu ada pabrik fisiknya ini berarti? Adapun konten dari si A, mereka bilang Liqui Moly itu nggak ada pabriknya, untuk pembuatannya nggak tahu dari negara mana. Kalau kita lihat dari officialnya Liqui Moly itu ada dari timnya Liqui Moly yang datang ke pabrik, mereka kunjungan, mereka tunjukkan proses pembuatan oli sama aditif. Oke. Nah, apakah mobil baru yang kilometernya itu masih bisa terbilang nol ya, belum pernah dipakai, mobil cuman stay di situ, perlu nih pakai chemical kayak gini? Sebenarnya dari pemakaian aditif atau chemical itu kan treatment. Treatment di mana satu, adapun treatment yang bisa menambah performance. Treatment yang pencegahan. Nggak harus mobil itu nunggu sakit, Mas Rizky. Mobil baru pun perlu kita kasih aditif. Itu adalah treatment mencegah biar dalam beberapa tahun ke depan itu penumpukan kotoran, penumpukan deposit ataupun karbon di dalamnya mesin itu enggak sangat banyak. Nah, ini juga ada lagi dua produk yang menarik nih. Mungkin nanti bisa kita sekalian bahas mumpung ada Mas Pakarnya juga. Di sini tuh kita ada hybrid aditif sama Octane Plus. Nah, banyak juga nih mobil-mobil hybrid yang udah beredar di Indonesia. Nah, mungkin bisa jadi ini solusi juga yang bisa ditawarkan dari problem yang ada buat para user dari mobil hybrid. Kalau toh si mobil ini jarang dengan kecepatan tinggi dan cenderung dia hanya kecepatan rendah, yang terjadi bahan bakar yang ada di dalam tangki ini nggak banyak kepake. Ya. Saya pernah baca untuk kualitas bahan bakar dari Pertamina itu dia di atas 40 hari dia dinamakan bahan bakar busuk. Oke. Hybrid aditif, produk yang bisa menstabilkan kualitas bahan bakar. Mobil-mobil supercar yang hanya sebagai koleksi dan hampir tidak pernah jalan dan ngendon di garasi, itu sebenarnya perlu penggunaan namanya hybrid aditif ini. Gitu. Octane Plus sendiri itu bisa menambah nilai oktan, RON-nya itu bisa menambah sampai 3-4 poin. Sebenarnya banyak banget misinformasi yang ada di luaran sana, di media sosial terutama, bahwa penggunaan aditif kayak gini tuh malah bikin bermasalah di ruang internal atau di mesin mobil kalian. Tapi faktanya justru penggunaan aditif tambahan kayak gini tuh malah bisa bikin seperti yang Mas Bakar tadi sampaikan. Yang pertama, umur komponen ruang internal di dalam mesin kalian itu jauh lebih lama. Terus juga bisa ngejaga performa mesin mobil kalian itu biar tetap optimal walaupun mobil kalian ini udah dipakai dalam jangka waktu yang bisa dibilang cukup lumayan lama. Jadi intinya jangan cuma percaya sama kata-katanya banyak orang atau isu-isu di luar sana nih, tapi kalian juga harus punya informasi yang sumbernya itu pasti banget, terutama soal aditif kayak gini. Nanti kita ketemu lagi di video-video yang lainnya, terutama untuk informasi tips-tips buat ngerawat mobil kalian nih.